Kita main tembak-tembakan yuk. Kok main tembak-tembakan udah tua loh, Pak? Itu loh yang kamu nanya terus dijawab itu loh. Tebak-tebakan. Kurang. Iya. Apa pertanyaannya? Binatang apa yang paling nggak terlihat oleh mata? Nyamuk. Salah. Apa, Pak? Gajah. Loh kok bisa gajah? Gajah kelihatan kan besar. Gajah hantu. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 siang ini. Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan terdapat korban luka dalam insiden tersebut. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pelaku penembakan sebanyak 1 orang. Pelaku kini telah dibekuk oleh pihak kepolisian, namun kini dalam kondisi meninggal dunia. Meski begitu, belum diketahui penyebab pasti pelaku penembakan meninggal dunia. Kita main tembak-tembakan yuk. Kok main tembak-tembakan udah tua loh, Pak? Itu loh yang kamu nanya terus dijawab itu loh. Tebak-tebakan. Kurang. Iya. Apa pertanyaannya? Binatang apa yang paling nggak terlihat oleh mata? Nyamuk. Salah. Apa, Pak? Gajah. Loh kok bisa gajah? Gajah kelihatan kan besar. Gajah hantu. Waduh ya. Nggak apa-apa. Ini kenapa kok tiba-tiba ngomongin gajah? Karena gajah kan dari Lampung. Oh. Kita mau membahas seseorang yang dari Lampung. Ada masalah apa lagi nih? Waktu kemarin itu kan ada orang yang ngeritik pemerintahnya di Lampung. Lah sekarang ada lagi seseorang dari Lampung. Lampung di negara Indonesia itu loh. Sekarang negara kita mana? Kopaja. Kita ngomongin negara Indonesia. Negara Indonesia. Itu kan ada seseorang dari daerah Lampung itu melakukan penembakan di kantornya lembaga MUI. Tempatnya orang-orang penting. Yah, Tokoh-tokoh yang sangat religius. yah, itu tokoh-tokoh orang pinternya umat beragama. Loh. Terus ceritanya bagaimana itu Pak Mantan RT? Tiba-tiba saja ada orang menembaki kantor itu sampai kacanya pecah semuanya. Loh, pecah itu ditembak atau karena ada karyawan atau staf yang lari terus nabrak pintu kaca itu? Ya, pokoknya kacanya pecah gitu saja. Loh, Pak Mantan RT itu kalau memberikan berita harus yang konkret gitu loh. Karena itu pihak keamanan sampai ke sana itu kaca peristiwanya sudah pecah kacanya. Loh, kalau pihak keamanan sampai di sana belum ada peristiwa ya nggak mungkin ada terjadi kejadian itu Pak Mantan RT itu bagaimana toh? Pokoknya pihak keamanan datang itu kacanya sudah pecah. Wah, gitu. Pecah karena ada penembakan katanya. Katanya bapaknya itu yang dari Lampung itu sudah sempat bertamu mencari ketua MUI itu. Iya. Itu kan sudah 2 kali, jadi 3 kali tadi. 3 kali kejadian itu. Dengan kejadian penembakan ini. Sempat ditanya staf loh. Saya malah yang cerita ini. Loh. Wah, kamu malah lebih komplit. Bukan masalah komplit dan tidaknya, tetapi saya melihat pandangan dari Pak Mantan RT ini. Kenapa pandangan saya? Saya transfer. Bisa masuk, tahu apa yang ingin disampaikan gitu loh. Gitu. Udah dari mandang mata saya Iya. saja kamu bisa paham. Itu katanya kan setiap hari Selasa itu memang kantor MUI pusat itu selalu ada rapat. Ada pertemuan. Nah, orang yang datang ini sudah 2 kali ke sana, bahkan sudah pernah mengirim surat. Loh. Kedua, ancaman isinya. Dia pokoknya intinya dia mengancam minta keadilan kepada pimpinan pemerintahan dan juga ketua MUI. Loh, minta keadilan atas dasar apa? Tidak dijelaskan, pokoknya dia datang, sebelumnya dia itu mengirim surat juga ke Pak
Kapolda. Oh. Dia minta keadilan gitu. Kalau tidak diadili, dia akan mencari senjata. Akhirnya dia sekarang terbukti mencari senjata api dan sudah dilakukan penembakan. Loh, katanya itu bukan senjata api, Apa? katanya air soft gun. Oh, Air itu angin, udara, Oh. soft itu lembut. Oh, berarti kayak entut dong. Jadi ya senjata tapi bukan senjata gitu loh. Berarti itu senjata-senjataan. Nah, air soft gun katanya. Tak kira air soft gun itu susu. Kok bisa? Lah air yang lembut. Bukan, air soft gun itu saya kira malah air kelapa. Oh, gunnya Ya, degan gitu. gunnya degan. Gitu loh. Itu kok sampai mencari keadilan, sampai kirim surat ke Bapak Kapolda juga. Ini maksudnya apa gitu loh? Lah, sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Nah, ini keterangan selanjutnya ini ya belum bisa ditanyai. Loh, tapi di Orangnya- situ ada korban nggak dari pihak kantor MUI itu, Pak? Ada korban luka-luka. Kayak lagu dong. Piye? Luka. Nggak apa? Aku tahu yang kamu maksud, kamu mau nyanyi lagu itu. Sudah, enggak usah dilanjutkan. Aku sudah tahu maksudmu Iya. lagu itu. Memang ada yang luka-luka, Pak? Ada yang luka-luka, beberapa luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit. Berikut dengan orang pelaku penembakan ini. Oh. Ini juga dibawa ke rumah sakit. Katanya pingsan di tempat. Oh, ini nanti jangan cuman pura-pura acting. Loh, setelah dibawa ke rumah sakit meninggal kok katanya. Lah kok bisa? Lah, katanya dia memang mencari keadilan. Keadilan, kalau tidak saya pengen dipenjara seumur hidup. Dia bilang gitu di surat ancamannya itu. Lah terus maksudnya begini. Bapaknya itu kan mencari keadilan, Iya. terus pengen dipenjara seumur hidup. Lah ini atas dasar apa kok minta keadilan, terus minta dipenjara gitu loh? Lah itu yang bikin saya kok heran itu ya itu. Lah ini, yang, yang dipikir-pikir mencari keadilan, tapi kok pengen dipenjara seumur hidup. Lah, Katanya jangan-jangan nggak dapat keadilan, terus akhirnya ingin mencari senjata, api, dan pengen dipenjara seumur hidup, gitu katanya. Nah ini seandainya saja ada tamu yang datang ke tempatnya Pak Mantan RT, Pak, tolong saya dihukum, Pak, tolong saya dihukum. Lah Pak Mantan RT bingung nggak? Loh, bingung loh. Lah iya, Bingung loh saya. Orang- Makanya Pak Kapolda juga bingung. Makanya dibiarkan, katanya sudah bawa senjata. Pas waktu datang pertama itu bawa pisau. oh. Tapi kata bawa pisau sambil minta keadilan, terus nggak diberi keadilan. Mau kamu ganti aja, minta mamang gitu aja. Lah kalau minta fitrah itu ya dikasih, lah kalau minta keadilan kan ya bingung. Lah iya itu. Makanya belum bisa ditanyai. Loh, jangan-jangan dia itu apa gitu, Pak Mantan RT tahu nggak? Wah, dia itu orang loh. Sebagai apa gitu, ngaku-ngaku sebagai apa? Ngakunya itu namanya itu di surat itu namanya Mustofa. Oh. Gitu. Tapi apa kasusnya belum jelas kok tiba-tiba minta keadilan. Ya, terus setelah dia melakukan kejadian itu pingsan, dibawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Belum sempat diberi tanya-tanya. Belum sempat diinterogasi. Lah katanya Apa mengaku maksudnya? sebagai apa? Seorang yang penting gitu loh Pak Mantan RT. Oh, penting sekali gitu. Iya. Ya dalam suratnya itu. Mm-mm. Dia tuh mengaku bersumpah demi Tuhan yang Maha Kuasa, demi Nabi gitu kok. Tapi katanya dia sendiri mengaku sebagai nabi. Ya ada yang bilang seperti Terus itu. ngaku sebagai Tuhan. Wah, ada yang bilang seperti itu. Lah kalau mengaku sebagai Tuhan kok mencari keadilan? Ada yang bilang seperti itu. Loh, bagaimana ini Pak Mantan RT ini? Wah, ini belum jelas nih apakah ada kaitannya dengan pemilu di negeri Indonesia itu yang akan dilakukan tahun 2024 Oh, atau istilahnya- karena urusan pribadinya ini belum Nah, jelas. semoga saja tidak ada kaitannya dengan pemilu Iya. atau dengan pemerintahan. Memang benar-benar bisa dikatakan mohon maaf ini ODGJ gitu. Mungkin. Iya, iya, karena kan biasanya yang diteror oleh teroris itu kan
itu kepolisian, kantor-kantor gitu. Kok ini kok malah kantor MUI. ulama. Ini jadi semoga saja bukan kegiatan teroris atau yang mengganggu kegiatan pemilihan di Indonesia itu. Ya, dan ini bisa menjadi PR buat kita semua, Pak mantan RT. PR pihak keamanan. Iya, ya kita kan juga jadi PR buat kita juga. Kita sebagai warga kan juga harus ikut berpartisipasi dalam keamanan, menjaga keamanan lingkungan, itu tanggung jawab semua warga. Betul. Ya. Lah ini juga warga Indonesia. Iya, kalau Kopaja kan aman-aman saja. Aman, di Kopaja itu hanya kita berdua warganya. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi. Betul. Bagaimana agama itu diajarkan kepada masyarakat atau diajarkan di masyarakat itu. Betul. Kadang-kadang kan orang mendalami istilahnya terlalu fanatik. Ya, betul. Akhirnya malah salah kaprah. Terlalu terlalu fanatik. Ya fanatik dalam beragama itu harus. Tapi ya harus dibarengi dengan akal sehat. Betul. Tidak segalanya sesuatu itu, wah saya takut ngomong nanti. Ini beritanya akal sehat yang penting kita harus saling menjaga dan harus saling rukun supaya kondusif. Semoga di Indonesia itu pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman, lancar tanpa gangguan suatu apapun. Dan hasilnya baik. Baik, karena juga untuk kemajuan negara Indonesia. Udah gitu aja Pak mantan RT. Ya. Saya mau menyelidiki sekarang. Gak usah. Kondiko Pajani hanya kita berdua. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, ojo lali ndonga.